Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafizatul Kolbi dengan NIM 19033046 dari Prodi Pendidikan Fisika. Baiklah, pada tugas administrasi dan supervisi pendidikan kali ini, saya akan melanjutkan resume dari administrasi PTK pertemuan sebelumnya, yang mana pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai administrasi PTK lanjutannya, yaitu mengenai evaluasi kinerja PTK. Penilaian atau evaluasi adalah proses pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan interpretasi data sebagai bahan pengambilan keputusan. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui tingkatan suatu objek yang dievaluasi tersebut. Dalam konteks evaluasi, guru tenaga pendidik yang menjadi objek evaluasi ialah guru atau tenaga pendidik. Evaluasi tersebut menganalisis beberapa besar persentase kinerja guru dan melaksanakan tugasnya. Pada Peraturan Menteri Negara Penyalahgunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 mengatakan bahwa penilaian kinerja guru adalah penilaian yang dilakukan terhadap setiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. Evaluasi kinerja guru atau tenaga pendidik merupakan sebuah sistem pengelolaan kinerja berbasis guru yang dibuat untuk menilai, mengevaluasi tingkat kinerja guru secara individu dalam rangka mencapai kinerja sekolah secara maksimal yang berdampak pada peningkatan prestasi peserta didik. Tujuan pelaksanaan evaluasi kinerja guru atau tenaga pendidik banyak faktor-faktornya. Yang pertama, ada beberapa. Yang pertama yaitu menentukan tingkat kompetensi seorang guru. Lalu yang kedua ada meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja guru dan sekolah. Yang ketiga yaitu menyajikan suatu landasan untuk pengambilan keputusan dalam mekanisme penetapan efektif atau kurang efektifnya kinerja guru. Yang keempat, menjamin bahwa guru melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta mempertahankan sikap-sikap yang positif dalam mendukung pembelajaran peserta didik untuk mencapai prestasinya. Dalam yang keenam yaitu ada menyediakan dasar dalam sistem peningkatan promosi dan karir guru serta bentuk penghargaan lainnya. Dalam pelaksanaan evaluasi kinerja tenaga pendidik dibutuhkan adanya rambu-rambu atau konsep evaluasi. Konsep evaluasi di sini mencangkup beberapa prinsip pelaksanaan, aspek yang dinilai dalam evaluasi dan perangkat pelaksanaan evaluasi. Nah, menurut Marmos tahun 2018, syarat-syarat evaluasi kinerja tenaga pendidik diperlukan untuk memperoleh hasil evaluasi yang benar dan tepat. Syarat-syarat tersebut diantaranya yaitu yang pertama ada valid, aspek yang dinilai benar-benar mengukur komponen-komponen tugas tenaga pendidik dalam melaksanakan pembelajaran, pembimbingan, atau tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah. Selanjutnya yaitu ada reliable, yang mana tingkat kepercayaan tinggi bila proses yang dilakukan memberikan hasil yang sama untuk seorang tenaga pendidik yang dievaluasi kinerjanya oleh siapapun dan kapanpun. Yang ketiga itu ada praktis, dapat dilakukan oleh siapapun dengan relatif mudah
dengan tingkat validitas dan reliabilitas yang sama dalam semua kondisi dan memerlukan persyaratan tambahan. Lalu selanjutnya itu ada prinsip-prinsip pelaksanaan evaluasi kinerja terhadap kinerja tenaga pendidik digunakan agar hasil pelaksanaan dan evaluasi kinerja tenaga pendidik dapat dipertanggungjawabkan, yaitu prinsip-prinsipnya antara lain. Yang pertama, berdasarkan ketentuan. Evaluasi kinerja tenaga pendidik harus dilaksanakan sesuai prosedur dan mengacu peraturan yang berlaku. Lalu yang kedua yaitu ada berdasarkan kinerja, yang mana aspek yang dinilai dalam evaluasi kinerja tenaga pendidik adalah kinerja yang dapat diamati dan dipantau sesuai dengan tugas guru atau pendidik sehari-hari dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, pembimbingan, dan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah. Nah, selanjutnya yaitu ada berlandaskan dokumen PK guru, yang mana penilaian guru atau tenaga pendidik yang dinilai dan unsur lain yang terlibat dalam proses evaluasi kinerja tenaga pendidik harus memahami semua dokumen yang terkait dengan sistem evaluasi kinerja tenaga pendidik. Terutama yang berkaitan dengan pernyataan kompetensi dan indikator kinerjanya secara utuh. Sehingga penilai guru atau tenaga pendidik dan unsur yang terlibat dalam proses evaluasi mengetahui dan memahami tentang aspek yang dinilai serta dasar dan kriteria yang digunakan dalam evaluasi. Selanjutnya yaitu pada poin keempat ada dilaksanakan secara konsisten, yang mana maksudnya ialah dilaksanakan teratur setiap tahun, diawali dengan penilaian formatif di awal tahun dan penilaian sumatif di akhir tahun. Evaluasi kinerja tenaga pendidik setidaknya dilakukan atau dilaksanakan 1 tahun sekali pada tiap sekolah. Evaluasi tersebut dapat dilaksanakan oleh kepala sekolah atau guru atau orang atau panitia yang ditunjuk atau dibentuk langsung oleh kepala sekolah. Itu tadi mengenai evaluasi. Selanjutnya itu ada peran guru dalam administrasi PTK. Nah, dalam administrasi kepegawaian lebih difokus kepada guru atau sebagai pegawai negeri. Pegawai negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas perundang-undangan yang berlaku. Sebagai seorang calon guru bisa menjadi seorang pegawai negeri jika telah melalui rekrutmen guru. Rekrutmen merupakan satu aktivitas manajemen yang mengupayakan didapatkannya seorang atau lebih calon pegawai yang betul-betul potensial terhadap untuk menduduki posisi tertentu dan melaksanakan tugas tertentu di sebuah lembaga. Selanjutnya yaitu adapun peran guru dalam administrasi kepegawaian
Menurut Ari Kunto dan kawan-kawan, tahun 2008, yaitu ada beberapa poin. Yang pertama ada membuat buku induk pegawai. Yang ketiga ada mempersiapkan usul kenaikan pangkat pegawai negeri, prajabatan, karpet, cuti pegawai, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua yaitu ada mempersiapkan usul kenaikan pangkat pegawai negeri. Maksudnya yaitu yang ketiga ada membuat inventarisasi semua file kepegawaian baik kepala sekolah, guru maupun tenaga tata administrasi. Selanjutnya yang keempat yaitu membuat laporan rutin kepegawaian harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Lalu yang kelima ada membuat laporan dari sekolah dan pegawai, membuat laporan data sekolah dan pegawai. Yang keenam ada mencatat tenaga pendidik yang akan mengikuti penataran, dan yang terakhir yaitu ada mempersiapkan surat keputusan kepala sekolah tentang proses KBM, surat tugas, surat kuasa, dan lain-lain. Nah, itulah tadi penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai lanjutan dari resume administrasi PTK minggu lalu, yang itu mengenai evaluasi dan peran guru dalam administrasi PTK ini. Terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.